Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Makawiyah MPD. NIDN saya 0109038301. Saya adalah salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Jabal Kahur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan biologi. Saat ini saya termasuk dalam peserta Serdos gelombang 3 tahun 2022. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di semester ini yaitu biologi umum, manusia dan lingkungan, botani tumbuhan rendah, dan zoologi invertebrata. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan mata kuliah botani tumbuhan rendah, di mana di sini diharapkan mahasiswa itu mampu mengenal dan karakteristik daripada alga, lumut, dan paku. Yang kedua, mahasiswa itu bisa mengklasifikasikan tumbuhan alga, lumut, dan paku, serta bisa menerapkan peranannya di dalam kehidupan, yaitu alga, lumut, dan paku. Dengan capaian agar mahasiswa itu mampu melaksanakan atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perangkat pembelajaran yang saya akan gunakan diantaranya yaitu kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan EPS. Yang ketiga adalah sumber pembelajaran atau referensi yang saya ambil yaitu dari jurnal dan buku. Nah, baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya akan saya sajikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang tentang taksonomi, ya, di mana di taksonomi itu tentang pengelompokan makhluk hidup. Ini merupakan salah satu di mata kuliah kita, yaitu di dalam botani tumbuhan rendah. Nah, hari ini merupakan pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas tentang karakteristik tentang alga, lumut, dan paku. Nah, sekarang sebelum kita lihat kepada karakteristik daripada lumut dan paku, alangkah baiknya itu saya ingin bertanya dulu, ada yang tahu apa itu tumbuhan lumut? Alga atau paku? Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang kelompok tumbuhan itu berklorofil atau Klorofil, ya. Mungkin ada yang lain? dan lumut itu salah satu tumbuhan yang masih memiliki spesifik yang masih rendah. Yang sangat sederhana, ya. Ada lagi? Alga misalnya? Ada yang tahu itu apa itu alga? Alga adalah sekelompok organisme autotrof atau heterotrof yang memiliki organ yang berbeda jenis dan tidak Tidak nyata, ya. Seperti yang kawan katakan bahwa berarti di sini ada organ, tapi organnya itu tidak nyata, ya. Boleh organ apa saja nanti kita akan lihat, ya. Nah, karena kita di sini akan kita pelajari itu tiga karakteristik daripada tumbuhan ini, jadi kita akan membagikan menjadi tiga kelompok, ya, untuk mempermudahkan kita untuk mengenal karakteristik ataupun ciri daripada ketiga tumbuhan ini. Nah, yang pertama ada alga, ada lumut, dan paku. Nah, jadi sekarang coba kita bagikan kelompok seperti yang sudah ditentukan seperti minggu yang lalu, ya. Nah, silakan kita buat kelompok. Ya. Itu kelompoknya. Nah, di sini ada kelompok lumut, ada paku, dan alga, ya. Coba yang ini geser ke belakang lagi, dari ini.
silahkan berdiskusi dan mencari informasi tentang karakteristik dari kelompok masing-masing. Nah, silahkan bertanya. Bagi-bagikan aja, satu orang misalnya mencari tentang karakteristik, satu orang mencari tentang perlawanan, dan satu orang mencari apa perbedaannya ya. Kemudian nanti kita bisa melihat ketiga perbedaan tersebut. Oke, boleh ya dicatat. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Hah? Enggak, misalnya kan di sini ada itu tentang alga. Jadi terus karakteristik daripada alga, pengelompokan alga, ya kan? Nah, habis itu peranan alga dalam kehidupan. Seperti itu. Nanti baru ketiganya nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Setelah kita diskusi dari langsung. Kalau memang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Saya kita ini berbahasa.
Saya rasa sudah siap semuanya ya. Kita presentasikan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang coba kita boleh duduk kembali ataupun masih secara kelompok juga boleh ya. Nah, sekarang coba dari tiap-tiap kelompok itu berdiri untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, coba yang pertama kelompok mana? Alga ya. Nah, jadi Alga dulu yang presentasi hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Boleh di situ aja terus di kelompok bisa didengar ya. Nah, coba didengar baik-baik. Boleh berdiri. Cara berdiri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok Alga ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama, definisi dari Alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof atau heterotrof yang memiliki organ dengan perbedaan fungsi tidak nyata. Artinya, tidak dapat dianggap memiliki organ seperti dimiliki tumbuhan lain, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya, karena digolongkan tumbuhan halus. Yang kedua, ada karakteristik dari alga. Alga memiliki ciri-ciri antara lain, umumnya hidup di perairan atau tempat yang lembab.
belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, uniseluler atau multiseluler. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk yang berjumlah satu atau lebih. Kemudian memiliki inti kerja, mempunyai klorofil yaitu klorofil A dan B, memiliki zat warna berupa vicosinamin atau berwarna biru, vicosantin atau berwarna pirang, vicolitin berwarna merah, santrofil atau pigmen yang menyebabkan warna kuning, karotin warna oranye atau warna oranye. Pigmen pada alga memperlihatkan variasi warna yang cukup nyata seiring dengan perubahan-perubahan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu morfologi dan fisiologi pada alga. Morfologi dan fisiologi alga. Secara keseluruhan, alga mempunyai morfologi yang mirip bipun. Sebenarnya berbeda, sehingga di pukulan ke dalam tali tidak tumbuhan bertalus, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur keraguan, tubuh tidak berdaun, berbatang dan berkarat. Semuanya terdiri dari batang talus. Struktur tersebut agar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, glade, struktur yang menyerupai daun pipi yang biasanya lebar. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Oke, kita sebelum ini ada sesi bertanya di sini ya, boleh kita lanjutkan kelompok lain atau di sini ada yang ingin bertanya misalnya tentang alga? Ada? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tumbuhan baku ingin bertanya itu tentang apakah perbedaan antara tumbuhan alga dan Silakan. Kita simpan dulu pertanyaannya atau kita gimana? Kita lanjut ya dengan menjawabnya. Apa perbedaannya tumbuhan baku dengan tumbuhan alga? Bagaimana peranan tumbuhan alga dalam ekosistem dan kehidupan manusia? Oke, bagaimana peranan alga dalam ekosistem dan kehidupan manusia? Ya, manusia. Silakan dijawab. Gini aja, kita lanjut ke kelompok selanjutnya aja sebelum dipresentasikan bahwa karena sambil menunggu jawabannya dari teman-teman yang lain, kita lanjutkan ke kelompok biopita. Oke, silakan kelompok biopita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok lumut atau biopita. Ini mau presentasikan hasil kerja kami. Yang pertama definisinya dulu ya. Lumut merupakan kelompok tumbuhan berklorofil atau autotrof yang talusnya mempunyai struktur seperti organ akar, batang, dan daun. Akan tetapi semua organ tersebut tidak sejati karena tidak adanya sistem jaringan yang terkoordinasi membentuk struktur
struktur tubuh yang membentuk struktur organ. Misalnya tidak ada sistem pembuluh angkut silem dan phloem. Selanjutnya ada struktur tubuh dari tumbuhan lumut. Yang pertama, batang dan daun tegak memiliki susunan yang berbeda. Yang kedua, daun tersusun atas satu lapis sel. Yang ketiga, ada rizoid, terdiri dari selapis sel, kadang dengan sekat yang tidak sempurna, berbentuk seperti benang sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap garam-garam mineral. Selanjutnya ada karakteristik dari tumbuhan lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut terdiri dari yang pertama ada Talophyta. Talophyta itu adalah tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua ada Cornophyta, sedangkan Cornophyta itu adalah kebalikan dari Talophyta, yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yaitu juga disebut dengan tumbuhan peralihan, karena ada beberapa tumbuhan yang masih berupa halus seperti lembaran, yakni lumut hati. Lanjut, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor, yaitu vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebuah tumbuhan lain mampu tumbuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan peranan tumbuhan lumut lagi ke depan. Yang pertama itu sebagai obat hepatitis. Yang kedua itu sebagai bahan pembalut dan bahan bakar. Yang berikutnya lumut itu sebagai penyedia sumber air pada musim kemarau dan penyedia oksigen untuk lingkungannya. Dan sebagai obat antiseptik, lumut itu mengandung senyawa yang dapat mengobati jantung dan membantu mengobati penyakit anemia, dan sebagai antibakteri, anti kanker, dan mengobati luka dan mengobati tekanan darah tinggi dan obat bius. Berikut ada klasifikasi tumbuhan lumut. Lumut terdiri dari 3 divisio, yaitu yang pertama ada lumut daun, yang kedua ada lumut kaki, dan yang ketiga itu ada lumut tantu. Berikutnya reproduksi lumut terdiri atas 2 fase. Yang pertama itu ada fase aseksual dan yang kedua itu ada fase seksual. Di mana fase reproduksi aseksual itu menghasilkan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit. Sedangkan reproduksi seksual itu menghasilkan gamet baik jantan maupun betina yang dibentuk dalam gametofit. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum kita lanjutkan pertanyaan, kita ini dengarkan presentasi dari kelompok Paku dulu. Silakan kelompok Paku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tumbuhan paku ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, tumbuhan paku itu merupakan salah satu divisi tumbuhan yang telah memiliki akar biji dan dia sudah berbentuk konus. Dan jadi ciri-ciri dari tumbuhan paku ini itu tuh yang pertama dia tubuhnya berupa sporofit. Kemudian dia dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian dia sudah memiliki berkas mulus seperti xilem dan phloem. Dan kemudian dia berkembang biak dengan menggunakan spora atau sporadium. Dia terletaknya di ketiak daun. Kemudian dia mengalami metagenesis. Jadi reproduksi pada tumbuhan paku ini dia kan mengalami metagenesis. Jadi ada pergiliran hidup antara fase seksual dan aseksual. Jadi yang di vegetatifnya itu dia melakukan reproduksi dengan menggunakan spora haploid, yaitu yang dihasilkan oleh tumbuhan paku itu sendiri. Kemudian hingga dia mengalami fase yang dinamakan dengan fase sporofit. Kemudian yang degeneratifnya itu tuh suatu proses peleburan antara spermatozoid dengan ovum yang dihasilkan dalam proses protalium. Dia berbentuk talus. Nah, dalam fase ini tuh dinamakan dengan gametofit atau penghasil gamet. Jadi peranan dari si paku ini sendiri itu yaitu ada untuk tanaman hias, contohnya seperti supir atau adiantium. Kemudian ada sebagai sayur-sayuran, yaitu contohnya seperti semanggi atau Marselia crenata. Kemudian yang terakhir ada sebagai pupuk hijau atau Azolla pinnata. Akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu tentang perbedaan antara paku, lumut, dan paku. Atau kita kesimpulkan aja, boleh? Ya. Jadi, selanjutnya saya akan membedakan antara tumbuhan paku, lumut, dan alga.
Nah, pada tumbuhan paku dia termasuk ke dalam Pteridophyta, tumbuhannya termasuk ke dalam tumbuhan komus, mempunyai akar, batang, dan daun sejati, dan juga memiliki pembuluh silam dan fulom. Perkembangbiakannya secara tidak kawin dengan membentuk spora, sedangkan secara kawin dengan cara fertilisasi antara spermatozoid dengan ovum. Nah, pada tumbuhan alga itu dia termasuk ke dalam Ptalodophyta. Alga termasuk tumbuhan talus, baru memiliki akar, batang, dan daun sesungguhnya. Tidak mempunyai pembuluh, perkembangbiakannya secara tidak kawin dengan cara fermentasi, pembelahan diri, dan membentuk spora, sedangkan secara kawin dengan cara konjungsi. Nah, pada lumut, dia lumut termasuk ke dalam Bryophyta, merupakan peralihan tumbuhan talus ke kromus. Mempunyai akar, batang, dan daun, tidak mempunyai pembuluh, perkembangbiakannya secara tidak kawin dengan membentuk spora, sedangkan secara kawin dengan cara fertilisasi antara spermatozoid dengan ovum. Sekian hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Tapi sebelumnya kita ini lihat bahwa tadi sudah dijelaskan ya dari tiga kelompok, yaitu dari kelompok alga, lumut, dan paku ya. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa ngambil di sini bahwa dia tiga tumbuhan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, misalnya tumbuhan lumut itu masih digolongkan dengan tumbuhan sangat sederhana ya, dan sangat sederhana, bahkan akar, batang, dan daunnya pun belum ada. Nah, belum dimiliki. Kenapa juga dikatakan dengan tumbuhan? Karena dia itu memiliki klorofil. Nah, sehingga bisa melakukan proses fotosintesis seperti layaknya tumbuhan tingkat tinggi juga. Nah, yang kedua itu lumut itu tumbuhan yang sudah ada akar, batang, dan daunnya. Tapi untuk membedakannya itu kadang-kadang kita itu susah ya, harus kita lihat di bawah mikroskop atau dengan menggunakan lup. Nah, sedangkan tumbuhan Pteridophyta itu adalah tumbuhan yang sudah kita bisa bedakan akar, batang, dan daun. Bahkan ada sebagian daripada Pteridophyta itu sudah dikelompokkan ke tingkat tumbuhan komus atau tumbuhan tingkat tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Ada yang sebagai sumber makanan, ada sebagai tanaman hias, ada sebagai bahan obat-obatan, dan bahan-bahan lain untuk keperluan rumah tangga, misalnya dari untuk bisa digunakan sebagai alat pencuci piring ya. Oke ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini dulu. Jika kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.